banget. Dan dia tuh nggak tahu sama sekali akan kejadian pohon ini, kayak ternyata nggak boleh ditebang segala macam, karena kan dia orang baru daerah situ kan. Rino nanyalah ke orang pinter ini, si temennya bokapnya Joshua, kayak sebenarnya pohon itu kenapa, dan kenapa tiba-tiba Ajeng kesurupan dan ngorek-ngorekin lantai situ. Orang pinter dan bokapnya Joshua tuh ngomong kalau ternyata pohon itu tuh emang pohon keramat. Katanya sepanjang jalan rumah Joshua, coffee shop, pokoknya sepanjang jalan daerah situ tuh itu tuh dijagain sama penunggu yang tinggal di pohon tempat coffee shopnya Rino ini. Dan sosok ini tuh kayak emang udah ngisi tanah inilah. Karena kan tanahnya kan udah lama kosong. Makanya si sosok ini emang nyaman tinggal di situ. Nah sosoknya ini kata si orang pintar itu bentukannya kayak tinggi, gede, berbulu, lidahnya panjang, pokoknya serem lah intinya. Jadi kayak kalau misalnya orang-orang yang tinggal di daerah sini emang gak pernah diganggu, karena emang basicnya si sosok ini tuh gak ngeganggu orang-orang yang emang lama tinggal di sana. Penjaganya. Tapi kalau misalnya ada orang-orang baru atau kayak ada orang yang mau ngusik tempatnya dia, jadi yang ngeganggu. Apalagi Rino ini mau ngancurin rumahnya dia, pohon ini. Ya makanya pas soft opening itu dihancurin lah sama si sosok ini. Pas pohonnya itu ditebang, kata si orang pinter ini bilang kayak penunggunya marah banget. Dan dia ngeliat ada temennya si Joshua sama Rino tuh emang rentan, si Ajeng ini. Makanya dimasukin tuh sama si sosok ini. Karena sebenarnya di dalam tanah itu akar-akarnya masih ada Nat. Masih nyisa gitu loh. Jadi sosok ini tuh emang pengen kasarannya mau nyelamatin rumahnya. Karena kan emang cuman pohonnya doang yang hilang, akarnya masih ada dan ditutupin sama bangunan. Komunikasilah si orang pinter ini sama si sosok yang ada dalam badannya Ajeng. Singkat cerita, Ajeng udah disembuhin, sosoknya tuh udah keluar dari badannya Ajeng. Abis itu bagian pohon yang sekarang jadi gudang itu dijebolin Nat. Nah yaudah tuh akhirnya sekarang coffee shopnya Rino tuh direkonstruksi ulang lah. Di bagian belakang, di bagian gudangnya tuh dihancurin, diruntuhin biar pohon yang emang tempat tinggal si dalam tanda kutip sosok ini itu tuh pohonnya bisa tumbuh lagi Nat. Jadi kasarannya kayak coffee shopnya tuh tinggal setengah, karena di belakangnya emang dibiarin tanah aja biar si pohon itu ada lagi. Itu berarti emang perjanjian antara si sosok ini sama orang pinter ini ya Moy? Itu yang dia pengen ya? Sebenarnya gue nggak tahu Nat, tapi mungkin si orang pinter ini mungkin kayak ngasih saran ke Rino. Daripada coffee shop lo kenapa-napa, ya udah win-win solutionnya adalah pohonnya ada, coffee shop pun juga ada, gitu. Makanya si udah tuh dijebolin. Agak kurang ajar sih menurut gue ngelihatnya dari yang nyewain tanahnya nih, yang punya tanahnya agak kurang ajar juga Moy. Dia nggak bilang kan kalau ada pohon keramat di situ. Karena ada beberapa coffee shop ataupun bangunan yang kalau misalkan lu pernah lihat gak sih dalam coffee shop ada satu pohon gede yang dibiarin. Jadi hitungannya kayak nyocokin ke konsep gitu kan. Iya benar. Tapi sebenarnya gara-gara si Rino juga nggak tahu ini pohonnya keramat, ya dia maunya dihancurin aja. Kalau misalkan dia tahu, menurut gue pasti bakal win-win sih. Pohonnya didiemin gitu kan, bisa dibikin konsep baru gitu. Jadi nggak ada masalah gitu loh Moy. Iya, gue juga ngerasa kayak kalau misalnya orang-orang yang mau dikasih tahu dari awal ada satu bangunan atau satu benda yang emang nggak boleh diotak-atik, pasti gue yakin orang itu tuh pasti bakal aware gitu lebih Nat, biar nggak ngapa-ngapain di tempat. Karena kayak posisinya kan itu tempat baru diotak-atik kan kasarannya tuh nggak sopan nggak sih? Iya, tapi biasanya akibatnya ke orang yang nggak tahu kan. Si pemilik tanah ini juga biasanya nutupin tuh kalau tanah itu tuh keramat, entah biar tanahnya laku atau nggak kosong. Tapi ujung-ujungnya yang kena orang baru yang nggak tahu apa-apa. Iya. Nah, lo sebagai orang baru yang nggak tahu apa-apa tentang tanah keramat itu, tetap mau nggak sih bertamu ke sana atau bahkan nempatin tempat itu?